dan kami mendukung Bapak untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 untuk menggunakan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat semuanya. Kami dukung Bapak Prabowo. Pak Prabowo, partai kami ini lambangnya bumi. Karena kami semua memang merasa hidup di atas bumi. Bumi banyak memberikan hal kepada kita. Memberi makan, memberi minum, memberi buah-buahan. Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah, tambang. Oleh karena itu saya minta tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bahkan ketika mati pun kita juga ditanam di dalam bumi. Kita tidak mungkin meninggalkan bumi, karena itu jangan menjauh dari bumi. Terima kasih. Saya sangat terkesan dengan sambutan dari Profesor Ma'ruf Amin. Sangat terkesan, singkat, tidak panjang, ya. Tapi sangat esensial, sangat substansial, sangat kena kepada inti masalah. Saya terus terang saja, sekian puluh tahun ini jarang mendengar tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan pakar ekonomi sekalipun jarang saya dengar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Seolah-olah pasal 33 itu tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau kita dengar proses amandemen terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, proses amandemen itu yang ingin dirubah antara lain, ingin dihilangkan antara lain adalah pasal 3. Pasal 33 itu yang ingin dihilangkan. Kita bersyukur tidak dihilangkan, dan terima kasih PKB. Ini masalah yang mendasar. Ini masalah yang mendasar. Pasal 33 dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 itu oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Waktu menyusun Undang-Undang Dasar, para pendiri-pendiri di mana di situ hadir tokoh-tokoh dari semua golongan nasionalis, golongan agama, semua. Mereka angkatan, mereka generasi yang pernah mengalami penjajahan. Mereka mengalami
hidup di bawah kolonialisme, di bawah imperialisme. Dan imperialisme dan kolonialisme adalah tidak lain bentuk daripada kapitalisme yang intinya adalah mengisap darahnya rakyat banyak dibawa ke negara penjajah. Ini esensinya. Mereka mengalami itu. Dan mereka orang-orang yang pandai karena pengalaman itu. Dan karena itu waktu menyusun undang-undang negara, undang-undang dasar negara, mereka tidak mau dijajah kembali. Karena itu mereka taruh pasal 33 itu. Pasal 33 kalau kita simak, ya, sebetulnya sederhana, tapi menggariskan apa yang akan mengamankan dan menyelamatkan negara. Pertama, karena begini, saudara-saudara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara. Demokrasi penting. Demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya dan bagi semua orang yang waras. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksananya di pasal 33. Ini tujuan nasional, ini pasal 33. 1. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Asas keluarga, asas kekeluargaan. Ya, seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga. Ini bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal. Karena di mazhab neolib ini, menurut mereka nggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya, nggak apa-apa. Biar segelintir orang tambah kaya, menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah.
Tapi kenyataannya menetesnya lama banget. Menetesnya 200 tahun, udah mati kita semua itu. Jadi itu gak benar. Nggak benar, tidak akan netes ke bawah. Bagaimana saudara merasa menetes ke bawah? Setetes pun enggak ya? Saudara-saudara, jadi kita diakal-akalin. Jadi saya terima kasih